Oke, baik. Selamat siang, Andi. Selamat siang, selamat Oh, malam di sini ya. oh iya, di sana udah malam ya. Baik, Andi. Aku perkenalin nih. Selamat siang di Indonesia. Iya, di Indonesia sekarang jam 2 di sini. Kalau di sana jam berapa? Oh iya, udah jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Oke. Nah, Andi sebelumnya aku perkenalin diri dulu. Aku Michela. Dan pada siang atau malam di New Zealand saat ini, aku mau nanya-nanya tentang experience kamu nih jadi mahasiswa di SIT ya. Jadi Mhm. sebelum mulai, mungkin boleh nggak sih kamu kenalin diri dulu, nama kamu, terus asal kamu dari mana, dan juga dulu kamu sekolah di mana? Oh iya boleh. Eh, Halo semua, nama aku Andi. Aku asal dari Bali. Dulu SMA-nya di SMA Jembatan Budaya. Sekarang di SIT ngambil jurusan Bachelor of Commerce, majoringnya in accounting. Oke, terus dulu kalau boleh tahu kamu awal kenal SIT dari mana sih, Andi? Dulu kenal SIT pertama kali dari Pak Marcel ya. Dulu ada student expo gitu, yang datang ke sekolah-sekolah. Pertama kali kenal dari Pak Marcel sama almarhum Ko Hendrik ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, teman-teman kamu dari SMA Jembatan Budaya, itu ada juga nggak yang pergi ke New Zealand bareng kamu? Nggak ada nih, sendiri sih aku di sini. Oke, emang teman-teman kamu pada ke mana nih negaranya? Eh, Setahuku sih paling banyak ke Australia ya. Sisanya ya random lah, ada yang ke Singapura, Malaysia, ke Eropa ya adalah satu dua. Oke, biasanya nih, kalau anak muda itu baru lulus biasanya tuh bareng teman, pengennya ngikut teman. Nah, kamu beda sendiri nih, kamu ke New Zealand sendiri lagi. Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu pilihnya New Zealand? Terus kamu ada penyesalan gak nih pilih New Zealand gitu? Nggak kayak teman-teman kamu pilih negara lain? Oh iya, kalau ikut-ikut temen sih enggak ya, kan kan hidup masing-masing ya memang ya. Terus kenapa pilih New Zealand? Ya karena ya biar beda aja sih, supaya nggak di Indonesia terus kan. Biar pernah hidup lama di luar juga. Terus ya cari pengalaman, ketemu teman-teman baru di sini. Beragam ke orang di sini juga. Jadi seru sih. Buat Oke. kalau penyesalan apa enggak, Mhm. sejauh ini enggak ya. Karena Oh. kuliah di sini jauh lebih santai gitu dibanding di Indonesia. Oke, terus kamu sendiri kenapa pilihnya SIT nih dari sekian banyak mungkin kampus di New Zealand? Kamu sendiri kenapa pilihnya SIT kalau boleh tahu? Nah, karena ongkosnya paling murah ya, hitung-hitung dibanding tempat-tempat lain sebenarnya. Tapi sekarang kayak udah enggak ya, sekarang udah sama semua ya. Mungkin update-nya bisa nanti tanya ke Pak Marcel ya kalau untuk tuition fee-nya Oh mungkin. gitu. Iya, mungkin karena kamu kalau boleh tahu dulu masuk tahun berapa sih berarti Andi? Eh, Berarti tahun 2000, harusnya 2020, tapi Mm-mm. karena COVID Mm-mm. jadi berangkatnya 2022 ya. Tapi sempat kuliah apa, kuliah online 1 tahun. Jadi ya lumayan lah. Oh, jadi pas 2021-nya kamu kuliah online dulu, 2022 baru berangkat ke New Iya, Zealand ya? Oke. iya. Selain ke New Zealand nih, kalau sekarang udah pasti kamunya di New Zealand. Nah, kamu sendiri emang pernah nggak sih ke negara lain gitu? Ke negara mana aja? Kau boleh tahu. Oh, dulu cuma pernah ke Singapura sih. Kalau Mm-mm. buat keluar dari Asia Tenggara baru New Zealand pertama kali. Oke. Kalau kamu sendiri nih, comparein negara luar selain Indonesia. Jadi, New Zealand sama negara lain yang pernah kamu kunjungin. Bedanya apa sih? Andi, biar teman-teman di sini juga pada tahu ada gambarannya. New Zealand itu seperti apa menurut kamu? Kalau di compare mungkin agak susah ya karena cuma baru pernah ke Singapura. Tapi kalau dari lihat-lihat, New Zealand ini memang terkenal sama slow life ya, work life balance lah istilahnya di sini. Jadi kalau yang mau mencari work life balance tidak jauh dari hustle culture ya boleh memilih New Zealand ya. Oke. Kamu di New Zealand
udah kemana aja nih, ke kota mana aja kalau boleh tahu Andi? Oh, aku kemarin sempet keliling South Island, mampir-mampir kota-kota sebelah tapi masih di South Island sih, belum pernah ke North Island yang keliling-keliling. Kalau di South Island pernah ke Christchurch, pernah ke Dunedin, pernah ke Queenstown, Arrowtown, ya yang somewhere in between juga kan, mampir-mampir. Oke. Terus perbandingannya dari semua kota yang udah pernah kamu kunjungi di New Zealand nih, sama Invercargill itu bedanya apa? Karena kan banyak yang bilang kalau di Inver itu desa banget, domba di mana-mana. Emang bener, dombanya masih jalan-jalan di jalanan gitu. Kalau di Invercargill sebenarnya situasinya kayak kota, apa ya istilahnya? Bukan desa kok jatuhnya. Lebih lebih kayak kota kecil lah istilahnya. Masih ada supermarket, masih ada mall, masih ada rumah sakit, macam-macam masih ada, lengkap kok di sini. Jadi nggak desa-desa amat. Tapi memang kalau nyetir 10 menit itu udah bisa ketemu domba. Jadi ya kota kecil lah aja lah. Tapi yang penting segala kebutuhan kamu mau entertainment, kayak nonton, mau ke supermarket, itu ada ya di situ ya. Oh iya ada lengkap itu. Iya, kadang kalau desa ibaratnya kan kayak mau apa-apa susah, apa-apa nggak ada. Tapi kalau ini beda ya. Jadi buat teman-teman yang ngira Invercargill seperti itu, jadi itu salah ya, Andi ya. Iya bukan kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Andi, direkap aja deh seminggu biasanya nih. Kamu tuh kegiatannya apa aja sih? Senin sampai Minggu. Biasanya kamu aktivitinya ngapain aja di New Zealand? Kalau selama studi ya, Mhm. selama studi Senin sampai Jumatnya biasanya ada ke kampus, misalkan dari kelas pagi atau kelas siang. Habis itu lanjut kerja di kantor. Kebetulan aku kerjanya di kantor, jadi kerjanya weekdays. Terus weekendnya ya nyantai-nyantai lah, nyari jalan-jalan, lihat-lihat kota atau kota, lihat apa pemandangan, refreshing. Oke. Oh, jadi kamu kerja di kantor apa kalau boleh tahu di sana? Kalau kerjanya di ALT itu Evercargill Licensing Trust, itu adalah organisasi Mhm. yang menyuplai, yang punya hak untuk menyuplai alkohol di Invercargill. Hmm. Jadi ya kita employ sekitar 650 sampai 700 employee Mhm. di 24 bisnis yang berbeda. Nih, itu waktu kamu cari kerjaan itu, yang kamu dapat di kantor ini, itu dibantu oleh tim SIT kah? Atau kamu cari sendiri atau gimana? Nah, jadi awalnya aku tanya-tanya sama Katie dari SIT, eh, yaitu yang bantu-bantu student buat nyari kerjaan. Jadi buat yang mau nyari kerjaan di sini juga nggak susah amat karena ada yang bantuin, ada yang Oh, bantu nyari kontaknya juga. mhm. Jadi ya dibantu si Katie itu sih. Oh, jadi pokoknya nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau cari part-time, pasti dibantuin sama tim SIT juga ya, Andi ya? Iya. Ya terus juga Oke, di sini kerjaannya banyak juga kok. Maksudnya yang hospitality gitu biasanya hiring terus. Jadi don't worry. oke. Nah, kalau boleh tahu dari kamu part-time nih, kamu cukup gak sih dari hasil part-time itu untuk memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan sehari-hari di sana? Eh, cukup sih karena kalau ini buat sendiri ya, kalau hidup sendiri cukup. Jadi ya mungkin dibilang pas-pasan, ya nggak juga, tapi ya cukup lah. Dapat, ya bisa lah hidup hidup layak lah. Jadi di sana hidup layak bisa ya. Jadi jangan yang pikir bakal Bisa. sulit atau gimana berarti ya, Andi ya. Oh, Kamu di sana enggak masak? sih. Selama selama sorry. Nggak apa-apa. Tadi lanjut, lanjut dulu aja kamu tadi Oh cerita. ya. Gimana? Mm-mm. Jadi eh, kalau di sini kalau kerja part time full 20 jam Mm-mm. itu cukup banget ya buat sehari-hari. Makannya makan daging, makan telur, makan sayur lengkap kok. Sehat 4 sehat 5 sempurna walaupun udah nggak dipakai lagi sekarang. Tapi istilahnya makannya layak kok. Buat tinggalnya juga layak walaupun harus tinggal sama orang lain ya.
Kayak bisa ngajak temen atau ngajak ya kenalan tinggal bareng satu rumah masih cukup waktu itu. Oke. Kamu sendiri sehari-hari biasanya masak atau beli di luar? Kalau aku kalau dari penghasilan part time harus masak. Oh, Kalau lebih makan keluar mungkin sekali dua kali bisa lah seminggu cukup. oke. Terus kamu sekarang akomodasinya di mana? Di SIT apartemen atau nyewa rumah bareng teman-teman atau gimana? Oh, kalau sekarang udah nyewa sama teman-teman, tapi awal-awal emang tinggal di SIT dulu sih, karena udah dapet dan gampang juga ya, deket kampus juga sebenarnya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih kamu nyewa satu rumah itu berapa ruangan, berapa temen dan kira-kira biayanya berapa sih? Jadi mungkin teman-teman di sini tuh ada gambaran, oh nanti kalau bisa sharing tuh kira-kira segini gitu. Hmm. Kalau di sini rata-rata harga properti, maksudnya harga sewanya sekitar sekitar 400 sampai 500 per rumah. Biasanya itu isi 3 sampai 4 kamar. Jadi tergantung rumahnya juga. Hmm, Bisa diisi mungkin 3-4 orang. Jadi satu orang sekitar 125 sampai 180 lah maksimal sudah. itu per week berarti hitungannya atau per month? Per week, ya. Oke. Per, per week per rumah ya. Oke. Terus dari pengalaman kamu nih Andi, sulit gak sih membagi waktu antara study dan work-life balance? Eh, enggak sih, gampang lah sebenarnya. Dan di sini kuliahnya juga enggak se enggak se demanding itu loh bahasanya. Tapi ya memang harus kalau kalau kerjanya ya capek ya capek ya kerja ya capek. Tapi ya santai sih hitungannya masih. Hmm. Oke, kamu tadi sempat mention di sini juga banyak teman-teman ya. Kalau boleh tahu sekarang kamu Hmm. teman-temannya orang-orang Indonesia juga atau ada juga teman-teman yang dari negara lain? Untuk in general ya. Mm-mm. Oh, kalau in general macam-macam. Ada yang dari Indonesia ya ada beberapa. Habis itu kalau dari negara lain juga banyak. Ada dari Korea, Jepang, eh, Papua Nugini ada dari Nepal banyak juga, Sri Lanka, India, Cina macam-macam. Jadi beragam di sini. Beragam ya. Dan di sana saling ini ya, saling membantu satu sama lain walaupun berbeda negara ya. Iya, karena sama-sama anak rantau kan. Jadi apa-apa emang susah, jadi ya saling bantu di sini. Kalau anak rantau. Berarti kalau yang satu rumah sama kamu itu orang Indonesia semua atau ada orang negara lain? Oh, kebetulan kalau aku tinggal sama orang Indonesia semua. Jadi kemarin eh, ini bareng-bareng berangkatnya juga. Jadi ya sekalian lah nyari rumah bareng-bareng juga. Oh, tapi beda sekolah berarti ya. Sama-sama berangkat dari Indonesia tapi beda sekolah ya. Hmm. Oke, dari teman-teman dari kota mana tuh kalau boleh tahu? Kamu kan Bali, dari Denpasar. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Padang, ada yang dari Jakarta juga. Hmm, Beragam juga kok yang datang. oke, kalian seangkatan atau ada yang kakak kelas, adik kelas? Ya kurang lebih seumuran lah. Oh, Jadi ya karena kayaknya sama-sama bachelor ya. Tapi ada juga yang ngambil master, ngambil postgrad itu mungkin usianya agak di atas lagi sedikit. oke. Kalau kamu sendiri ini selesai kuliahnya kapan, Andi? Kalau aku sih harusnya selesai bulan Juni tahun depan ya kalau semua lancar. Amin, lancar ya. Ya, Nah, dan apa nih plan kamu ke depannya setelah lulus? Balik ke Indo kah? Atau mau stay di New Zealand? Atau gimana? nanti sih rencananya setelah lulus yang pasti stay dulu di New Zealand pakai post study work visanya 3 tahun. Mm-mm. Jadi ya kita lihat nanti lah itu habis itu ngapain ya. Oke, ini dari yang kamu berangkat 2022, berarti kamu udah balik lagi belum? Sampai saat ini ke Indo, ke Bali, belum balik lagi? Belum. Nanti Oke. Januari baru balik Oh, rencananya. Januari ini, Jadi, sat- 2024. jadi Oh, 1,5 tahun lah belum balik kurang lebih. oke. Atau mama papa udah visit? Keluarga ada yang visit ke sana? Ke New Zealand? Eh, kalau keluarga aku belum, tapi ada flatmateku di sini orang dari Semarang itu di visit keluarganya kok ke sini. Lagi jalan-jalan dia, nggak di rumah. Hmm, oke.
Oke, nah yang terakhir nih Andi, pesan untuk teman-teman yang pengen kuliah di New Zealand, ada pesan nggak dari Andi apa deh? Kira-kira bisa disampaikan ke teman-teman yang mau kuliah di situ? Eh, nggak apa-apa dicoba aja ke sini. Kalau suka ya lanjut. Kalau nggak ya apa-apa namanya pengalaman kan. Oke, tapi rata-rata review, ya review dari teman-teman kamu yang dari Indo gimana? Mereka juga sama kayak kamu, happy kah? Atau ada yang ngeluh? Eh, semua di sini happy-happy aja ya kelihatannya ya, santai gitu. Oke, baik kalau gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ragu-ragu mau studi ke New Zealand, terutama kalian yang anak-anak SMA ya, yang kayak Andi tuh waktu itu baru beres SMA, dia bisa loh berani mau pilih gak ikut temennya. Temen-temennya ada yang ke negara lain, kalau dia maunya beda negara gitu. Jadi kalau yang tertarik pengen ke New Zealand tapi nggak ada temen, tenang aja. Nanti kalian juga pasti dapet ya temen ya Andi ya. Kayak ini temennya dari Ya, kota-kota yang beda di Indonesia ketemu ya kan? iya. Apalagi di sini ada PPI ya di masing-masing daerah kayak PPI Invercargill, PPI Canterbury, PPI Nelson, PPI Auckland. Jadi eh, ada lah yang bisa ditanyain kalau ke sini. Oke, itu kalau misalnya kamu nih dari student Indonesia itu udah pasti masuk PPI itu atau harus daftar dulu atau kayak gimana sih? Eh, jadi PPI itu bukan organisasi yang harus daftar, apa ngisi form gitu, tapi lebih ke komunitas saja, oh, sama orang Indonesia kita saling ngobrol, saling bantu lah juga di sini kalau ada perlu apa ya kan. Oh gitu. Terus ada kegiatan ketemu tiap minggu atau tiap hari atau tiap bulan? Eh, nggak sesering itu sih, tapi kalau untuk teman-teman yang grup-grup kecil gitu mungkin agak rutin ya, tapi untuk yang pertemuan besarnya agak jarang di sini. Oke, tapi pasti kayak 17 Agustusan kemarin kalian kumpul ngerayain juga 17 Agustusan di sana. Eh, kebe- Kebetulan yang tahun ini enggak ya, tahun kemarin iya, tapi yang tahun ini enggak. Oh, oke kalau gitu. Baik. Aku penasaran sih Andi. Sekarang di sana lagi musim apa Hmm. nih? Sekarang kan tanggal berapa nih? Sekarang kita tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember lagi musim apa di sana? Cuacanya lagi kayak gimana sih? Sini Desember lagi summer ya. Agak aneh memang rasanya kalau Christmas panas-panas gitu, tapi ya kok di sini Christmasnya panas ya. Panas-panas. Panasnya sama nggak sama kayak di Bali? Bali kan biasa panas juga tuh. Kayaknya beda sih, lebih lebih ke panas matahari sama kering sih. Kalau di Bali kan agak apa lembab gitu ya. Kalau di sini kering, tapi ya ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi kalau di New Zealand berarti Christmasnya lagi musim summer ya berarti ya? Hmm. Oke, kalau gitu. Baik, Andi, udah cukup nih kayaknya informasi dari kamu buat teman-teman yang mau lanjut kuliah ke New Zealand, terutama ke SIT. Baik, kalau gitu terima kasih ya Andi ya buat waktu Ya, kamu. terima kasih juga telah diundang. Iya, sama-sama. Silakan kamu bisa, mungkin udah malam di sana mau istirahat, sehat-sehat untuk kamu, dan juga semoga apa yang udah kamu plan ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Andi atas Oh ya, waktunya terima ya. kasih. Terima Sama-sama. kasih. Ya, sampai jumpa lagi Andi.